Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Dan kita hari ini akan sama-sama memakai waktu yang tidak panjang untuk kita sama-sama untuk merenungkan tentang bagaimana kita memahami tentang pengharapan. Dan kita mau belajar bersama-sama di dalam era pandemik ini, apa sih yang seringkali menjadi hal yang kita cari. Yang seringkali dalam era pandemik ini kita coba untuk mencari something yang membuat kita masih melihat ada titik pengharapan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memahami pengharapan di dalam kacamata Tuhan. Nah, seringkali kita melihat pengharapan itu dikaitkan hanya dari konteks kasih Tuhan. Tapi tahukah bahwa di dalam kitab suci kita juga melihat bahwa setiap pengharapan yang Tuhan nyatakan itu berkaitan dengan kedaulatan Tuhan, juga berkaitan dengan murka Tuhan, dan juga berkaitan dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan sebagainya. Maka melalui kitab Obadja, saya rindu kita sama-sama bisa belajar bagaimana memahami tentang teologi pengharapan. Dan saya sangat harapkan melalui bagian ini paling tidak untuk kita khususnya sebagai orang percaya, kita masih dapat belajar untuk mencicipi apa yang namanya pengharapan yang benar khususnya dari ajaran kitab suci. Dan dengan ajaran kitab suci mengajarkan tentang apa itu pengharapan, maka kita perlu bisa belajar juga bagaimana berharap kepada Tuhan di dalam era pandemik yang kita hidupi pada masa ini. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, dan kiranya Tuhan yang memimpin kita semuanya. Oke, saudara, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita, kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka di dalam kitab Obadja. Dan mari kita bersama-sama baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dan saudara, tentu saja kita nggak bahas semuanya, dan kita akan bagi di dalam pembahasan kita, tapi paling tidak kita bisa untuk membaca semuanya supaya kita bisa memperoleh konteks yang ada. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Obadja pasal yang pertama, yaitu nubuat tentang Edom. Dan mari kita baca ayat 1 sampai ayat 16 secara bersama-sama. Dimanapun saudara berada, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar tentang kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai di tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput
Dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan, menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Dan sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan sama-sama untuk merenungkannya, mari kita ambil sikap berdoa dan kita mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin pembacaan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan yang memimpin bagaimana kita dapat menelaah setiap message yang Tuhan mau sampaikan melalui kesempatan ini. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih berbelas kasihan bagi kami melalui persekutuan alumni ini. Kami mau belajar bagaimana dibentuk oleh Tuhan, khususnya dari setiap apa yang dapat kami dengar, apa yang dapat kami gumulkan, apa yang dapat kami hidupi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang seringkali bergumul di dalam begitu banyak akan kesempatan-kesempatan kami untuk mendengar firman. Kami tahu ya Tuhan kesibukan, kami tahu begitu banyak aktivitas maupun apa yang mungkin menjadi kesendirian kami, membuat kami menjadi orang-orang yang kehilangan sukacita di saat kami menikmati setiap kebenaran-Mu, menikmati akan satu anugerah di mana kami bisa belajar akan bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Tapi kami mohon kepada Tuhan, khususnya pada malam hari ini, sekali lagi ya Tuhan, ajar kami untuk kami mencicipi teologi pengharapan yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami bisa belajar bagaimana khusus pada hari ini. Kami mau belajar tentang bagaimana memahami kedaulatan Allah dan pengharapan Allah. Dan biarlah Tuhan yang ajarkan kami, supaya kami bisa melihat kedaulatan-Mu melampaui setiap apa yang kami lihat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan semuanya, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita hari ini membaca satu kitab yang dikenal sebagai salah satu kitab yang terpendek di dalam Perjanjian Lama. Dan kitab ini ditulis oleh Nabi Obadja yang sejaman dengan Elisa sebelum Yoel. Dan sudah hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana kita mau belajar tentang apa arti pengharapan di dalam konteks kedaulatan Allah. Bagaimana kita memahami konsep pengharapan di dalam akan otoritatifnya Tuhan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita melihat kitab Obadja sebenarnya adalah kitab yang mungkin orang akan berkata, mungkinkah kitab ini bicara tentang pengharapan? Karena kalau tadi kita membaca pasal 1, khususnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16, kita melihat seakan-akan aura yang ada di dalam pembacaan kita bukanlah bicara tentang pengharapan, tapi justru aura yang kita baca di sini adalah aura murka Allah, lebih tepatnya. Dan saudara, memang tema khususnya pasal pertama itu membicarakan tentang murka Allah. Tetapi saudara, di dalam murka Allah, di situ ada kedaulatan Allah yang sebenarnya adalah sebuah pengharapan bagi orang percaya. Nah, itu yang kita mau hari ini sama-sama selami bersama. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama untuk bisa memahami siapakah Obadja. Siapakah penulis dari kitab Obadja ini? Nah, saudara, Obadja adalah seorang yang memiliki nama artinya adalah slave of God. Jadi kata Obadja itu artinya adalah hamba, atau lebih tepatnya adalah budak Allah. Jadi slave of God, yaitu budak Allah. Nah, berarti kita melihat nama ini saja adalah nama yang sangat rohani. Ya, jadi nama Obadja itu satu nama yang sangat rohani, yaitu slave of God. Tapi saudara, ada satu hal yang menarik saudara, yaitu apa? Obadja meskipun secara namanya sangat rohani, yaitu slave of God, yaitu adalah budak Allah, tapi dia bukan dari keturunan yang di mana Tuhan menjanjikan akan pengharapan. Kalau kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bahkan Israel dikatakan bahwa engkau itu seperti biji mata Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Israel itu seperti biji mata Tuhan.
Dan bahkan bangsa Israel dikatakan adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih. Dan kita melihat bangsa ini spesial luar biasa di mata Tuhan. Nah, saudara, tapi Obadja yang artinya slave of God, yaitu yang adalah budak Allah, dia bukan dari keturunan Israel, tapi justru dia adalah dari keturunan Edom. Nah, kalau pakai bahasa Inggris adalah Edomit, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat kayaknya nggak sinkron. Kenapa? Kalau Tuhan mengatakan bangsa Israel adalah kaum pilihan Tuhan, lalu dikatakan engkau adalah imamat rajani, bahkan dikatakan bahwa Israel itu seperti biji mataku, sudah. Maka kalau kita melihat Tuhan memakai orang Israel dan menyatakan kehendak Tuhan melalui orang Israel, itu sinkron. Tapi yang ini enggak, saudara. Kenapa? Obadja bukan keturunan Israel, bukan keturunan Yakub, tapi dia adalah keturunan dari Edomit atau Edom, di mana nenek moyangnya Edom itu adalah Esau. Nah, saudara, kalau kita dengar kata Yakub, kita dengar kata Esau, akhirnya kita tahu satu histori, kita tahu satu sejarah, bahwa Esau dan Yakub itu sebenarnya adalah brothers. Mereka adalah sama-sama adalah kakak beradik, di mana Esau akhirnya menjadi seorang yang memulai peradaban Edomit. Dan Yakub akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi satu hal, dia memulai akan satu peradaban Israel. Ya. Nah, saudara, tetapi akhirnya kita juga tahu dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 41, ya, di situ kita melihat ada clash yang terjadi, maupun Kejadian 25 ayat 30 sampai 34. Kita melihat ada clash yang terjadi. Oke, mungkin saya minta kalian bisa bantu bacain supaya kita bisa melihat histori ini lebih jelas ya. Coba untuk Andi bisa bahasakan Kejadian 25 ayat 30 sampai 34. Lalu saya minta untuk Alista bisa bantu baca Kejadian 27 ayat 41. Ya. Coba Andi bacain dulu Kejadian 25. Sorry, Kejadian berapa, Bu? 25 ayat 30 sampai 34. Oke, Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebab namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak sulungmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Ya, dari ayat ini kita tahu bahwa sebenarnya pemicu kenapa ada muncul Edomit, kenapa ada muncul Israel, adalah kita tidak bisa lepas dari sejarah Esau dan Yakub, di mana kita tahu Esau adalah kakak dari Yakub, dan kita melihat yang menjadi pemicu kenapa ada yang namanya Edomit dan juga ada yang namanya Israel, adalah kita melihat bagaimana Esau sudah tidak lagi menganggap hak kesulungan menjadi penting, dan lebih memilih untuk kacang merah dan roti untuk menjadi satu hal pengganti dari hak kesulungan. Nah, ini menjadi satu hal yang rohani tidak dipandang rohani. Yang rohani akhirnya digantikan dengan yang duniawi. Nah, ini menjadi satu pukulan, khususnya untuk peradaban dari keturunan Abraham. Kita melihat bagaimana akhirnya kita melihat Esau menjadi satu orang yang secara rohani diberikan berkat oleh Tuhan, tapi justru berkat itu akhirnya diduniawikan oleh dirinya. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa hari ini jika kita adalah orang-orang Kristen, tapi setiap apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita baca bukan secara rohani, kita baca bukan dari perspektif firman Tuhan, tapi kita membaca segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dengan kacamata duniawi.
maka kita sudah mencicipi apa yang namanya spirit of Edomit. Kita sudah mencicipi apa yang ada di dalam struggle dari orang-orang khususnya dari keturunan Esau dan sebagainya. Nah, maka kita lihat inilah menjadi satu pelajaran, yaitu apa? Yaitu clash yang terjadi adalah karena Esau tidak menganggap hak kesulungan secara rohani, tapi menganggap hak kesulungan tidak ada artinya secara rohani. Lebih pentingkan hal yang bersifat duniawi. Dan kedua, kita melihat bagaimana Yakub adalah seorang adik yang seharusnya tahu bahwa kesulungan itu adalah penting, dan itu adalah penting bagi anak sulung. Tapi justru dia menjadi anak yang di satu sisi yang lain menganggap kesulungan adalah penting, tapi dia justru juga melakukan hal yang kurang terpuji, yaitu adalah dia menjebak kakaknya sendiri. Dia menjebak kakaknya sendiri, dan singkat ceritanya adalah kita melihat sang kakak akhirnya terjebak, dan akhirnya kita melihat berkat tidak diberikan kepada siapa yang namanya ya Esau, tapi akhirnya diterima oleh Yakub. Nah, ini adalah bagian yang pertama, sehingga kita melihat sejarah Edom dan Israel tidak bisa lepas dari Kejadian pasal 25 ayat 30 sampai 34 ini. Kedua yaitu Kejadian 27 ayat 41. Saya minta Alista bisa bantu bacakan Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, jadi pada saat kita melihat hak kesulungan akhirnya diberikan oleh sang ayah, di mana kita tahu bahwa sebenarnya pada saat hak kesulungan itu dan berkat kepada anak sulung itu diberikan kepada Yakub, padahal kalau kita melihat di dalam apa yang diterima oleh Yakub itu sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat penipuan. Ya, satu sisi Yakub melakukan penipuan. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak menerima akan apa yang namanya berkat itu, tapi justru dia memakai akan apa yang namanya bulu-bulu pada tangannya, sehingga waktu si Ishak memegang akan Yakub, di mana dia bayangkan dia anak itu bukan Yakub, tapi anak itu adalah Esau, tapi justru Yakub yang sedang menggantikan posisi dari Esau, sehingga itu juga menjadi satu peristiwa di mana kita melihat ini menjadi sebuah peperangan yang akhirnya membuat Edom dan Israel berperang dan terus menjadi musuh bebuyutan. Nah, saudara, dan rupanya clash ini bukan sekedar clash antara Esau dengan Yakub, tapi akhirnya terjadilah clash di dalam peradaban mereka. Jadi Esau akhirnya menjadi satu peradaban Edomit, lalu Yakub membawa satu peradaban Israel, dan akhirnya kita melihat dari peradaban tersebut, dari generasi-generasi mereka, akhirnya kita juga melihat terjadi clash terjadi. Contoh coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayat 47. Saya akan bacakan supaya lebih cepat, ya. Ayat 47. Setelah Saul mendapatkan jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab bin Amon, Edom, raja-raja Soba, dan orang-orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapatkan kemenangan. Nah, saudara, kita melihat rupanya setelah dari Edom dan Israel, khususnya Esau dan Yakub, bukan cuma urusan personal, tapi akhirnya menjadi persoalan bangsa. Dimulai dari persoalan personal, akhirnya kita melihat terpiculah akan peperangan, dan itu adalah satu hal bukan lagi masalah personal lagi, tapi menjadi masalah bangsa. Nah, saudara, segala masalah selalu dimulai adalah dari masalah personal.
Nah, itulah saudara menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau saudara mau melihat kenapa bisa terjadi sebuah perpecahan, misalnya hari ini kita dikagetkan dengan Partai Demokrat dan kita melihat Partai Demokrat bisa terpecah jadi dua, yang satu AHY, yang satu Muldoko, ya kan? Akhirnya kita melihat kenapa bisa terjadi perpecahan partai. Kenapa bisa menjadi perpecahan akan satu kelompok yang menjadi dua? Padahal namanya sama. Nah, saudara, setiap perpecahan tersebut semua pasti dimulai dari masalah personal. Nah, saudara, masalah personal ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena masalah personal bisa membuahkan hasil menjadi masalah negara. Nah, saudara, maka ini menjadi pelajaran bahwa apa? Rupanya setelah Esau dan Yakub punya masalah personal dan akhirnya Esau membentuk satu kerajaan namanya kerajaan Edom dan Israel dibentuk dari keturunan Yakub, akhirnya kita melihat clash tetap terjadi, yaitu kita melihat Raja Saul berperang melawan Edom. Lalu coba lihat 2 Samuel. Coba kita lihat 2 Samuel. Nah, dalam 2 Samuel ayat 8, 2 Samuel ayat yang ke-8, pasal 8, pasal 8 ayat 13 dan 14. Ya, di dalam pasal yang ke-8, maafkan ya, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Oke, mungkin oke, sudah. 8, 13, 14. Demikianlah Daud mendapatkan nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Nah, saudara, kembali lagi dimunculkan bagaimana kita melihat clash itu berlanjut. Bukan cuma pada saat zaman Saul, tapi juga pada zaman Daud kita juga melihat antara Israel dengan Edom juga terjadi clash. Tapi coba lihat, saudara. Waktu terjadi clash antara Esau dengan Yakub, kita melihat Tuhan menyertai siapa? Tuhan menyertai Yakub. Lalu kita melihat waktu Saul dan Edom berperang, siapa yang menjadi sosok di mana Tuhan menyertai? Kita melihat Saul disertai oleh Tuhan. Lalu kita lihat di zamannya Daud, kita juga lihat Daud berperang dengan Edom dan Tuhan memberkati Daud. Ya. Jadi akhirnya kita melihat di sini adalah satu sikon bahwa bagaimana dimulai dari masalah personal, akhirnya menjadi persoalan bangsa, dan saudara, dan persoalan bangsa ini adalah satu persoalan yang tidak selesai-selesai di dalam berpuluh-puluh tahun. Sampai, saudara, waktu kita melihat, akhirnya di dalam satu ayat, dan mungkin Sunjoyo mungkin bisa bantu buka, 2 Tawarik pasal 21. Coba Sunjoyo kalau memungkinkan bacain 2 Tawarik pasal 21 ayat 8, 9, dan 10. Sunjoyo ada di situ? Oke, kalau nggak ada mungkin Andi bisa bantu bacain 2 Tawarik pasal 21 ayat 8 sampai 10. 2 Tawarik pasal 21 ayat 8. Pada zaman pemberontakan Edom terhadap kuasa Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak ke kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu
Libna pun memberontak terhadap kekuasaan pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Ya, kita melihat di sini yaitu satu sikon, yaitu apa? Yaitu Yoram, ya ada satu nama namanya Yoram, itu adalah seorang yang mewakili kerajaan selatan. Jadi kita melihat ada yang namanya Israel yang berada di wilayah selatan, dan itu menjadi satu teritori yang terpecah. Kenapa? Karena yang satu adalah kerajaan Yehuda, yang satu adalah kerajaan Israel, dan kerajaan Israel adalah kerajaan yang ada di selatan. Nah, kita melihat ini terjadilah satu hal, bagaimana kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang melakukan satu hal, yaitu apa? Yaitu kerajaan Yehuda melakukan satu kefatalan, yaitu mereka bekerja sama dengan Edom untuk melawan satu negara namanya Moab. Satu bangsa namanya Moab. Jadi kita melihat bagaimana Israel dan Edom itu tidak pernah bersatu. Sampai pada saat kita melihat di dalam 2 Tawarik itu, waktu kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu yang satu adalah selatan, yaitu dikenal sebagai bangsa Israel, dan kedua adalah kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda disinilah bekerja sama dengan Edom untuk melawan satu bangsa yang namanya bangsa Moab. Dan akhirnya kita melihat Edom bersama-sama dengan bangsa Yehuda itu akhirnya melakukan satu hal, yaitu mereka meleburkan diri, mereka kompromi, dan di dalam kompromi mereka melakukan hal yang tak terpuji. Jadi Yehuda melakukan hal yang tak terpuji, dan juga Edom melakukan hal yang tak terpuji. Nah, saya ajak kalian buka lagi di dalam Mazmur 137. Ya. Kita coba buka Mazmur 137. Mazmur 137 ayat yang ke-7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem berkata, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Nah, saudara, akhirnya kita melihat Edom bekerja sama dengan orang-orang Yehuda, tapi mereka bekerja sama untuk apa? Kelihatannya mereka orang baik, kelihatannya mereka adalah kawan baik, mereka seakan-akan adalah awalnya musuh tapi yang kompromi, dan kelihatannya mereka adalah sahabat yang bisa dipercaya. Tapi akhirnya kita melihat Edom terlibat di dalam pemusnahan Yerusalem. Jadi Edom satu sisi kompromi bersama dengan orang-orang Yehuda, tapi justru kompromi di situ bukan untuk melupakan sejarah, tapi justru kompromi supaya menggerogoti orang-orang Yehuda dan akhirnya mengambil alih dan akhirnya menghancurkan akan Yerusalem. Dan Mazmur 137 ayat 7 menyatakan bahwa Edom melakukan pembalasan dendamnya, yaitu dengan menghancurkan Yerusalem. Nah, saudara, meskipun kalau kita melihat yang menghancurkan Yerusalem adalah Babel, tapi kita melihat Edom turut bersama-sama dengan Babel untuk apa? Untuk menghancurkan Yerusalem, bahkan menjarah Yerusalem, bahkan menertawakan orang-orang Yehuda yang sebenarnya adalah saudara sendiri. Tetapi justru mereka banyak sekali sudah tidak lagi dapat menikmati akan apa yang namanya satu kemerdekaan. Kenapa? Karena pengkhianatan. Nah, sekali lagi, saudara, maka ini menjadi satu gambaran bagi kita sebelum kita mau masuk detail di dalam pembacaan kita. Kita perlu tahu tentang relasi Edomit sama relasi Yakub atau Israel ini. Maka di satu sisi mereka satu saudara, tapi di dalam satu saudara mereka punya personal problem, dan personal problem ini tidak terselesaikan, sehingga akhirnya personal problem ini menjadi bukan lagi personal problem, tapi menjadi akan nation problem, akhirnya menjadi problem negara, menjadi problem bangsa, dan akhirnya kita melihat sampai ke generasi berikutnya,
kita melihat bagaimana orang Edom masih punya dendam yang kesumat sama orang Israel. Dan singkat ceritanya, mereka menghancurkan Yerusalem. Dan itulah puncak sukacitanya Edom. Kenapa? Karena mereka belum pernah bisa membalaskan akan dendam kesumat dari siapa yang namanya nenek moyangnya, yaitu adalah Esau. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong Daud, Tuhan menolong Saul, Tuhan menolong Yakub, Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Tetapi justru waktu kita melihat Edom bekerja sama dengan Babel, dan tercatat dalam Mazmur tadi, yaitu mereka meruntuhkan Yerusalem, dan yang berteriak hancurkan Yerusalem. Dan akhirnya sungguh-sungguh Yerusalem hancur. Disitulah mereka mengalami puncak sukacita karena dendam kesumatnya sudah menjadi sesuatu yang terbayarkan. Nah, sekarang kita coba untuk tanya lagi. Edomit itu ada di mana? Ya. Kalau kita melihat Edomit itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai bangsa Hori. Nah, ini secara sejarah ya. Kita coba lihat di dalam Kejadian pasal 14. Saya kira ini adalah satu hal yang baik untuk kita bisa banyak buka kitab suci untuk kita bisa melihat akan apa yang terjadi. Ini semua adalah bukan berdiri dengan sendirinya, tetapi justru kita melihat sejarah sudah mencatat akan apa yang menjadi konteks mereka. Oke. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-6 saya akan bacakan dulu. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Nah, ini adalah satu kota namanya Seir, di mana kota Seir ini adalah pertama dikuasai oleh orang Hori, ya. Nah, di mana orang-orang Hori tinggal di sana. Lalu coba kita lihat di dalam 20, di ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkata Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambil untukmu harta benda itu. Tapi Abraham berkata kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang dan tali kasut pun tidak, supaya kamu jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Nah, surah ayat ini menggambarkan bagaimana pada saat Abraham berhadapan dengan Raja Sodom. Nah, saudara, Edom itu dikenal sebagai the next Sodom. Jadi kalau kita melihat kerajaan Sodom itu adalah kerajaan yang dimana kita tahu di mana kerajaan Sodom adalah kerajaan yang cacat moral dan menjadi kerajaan yang sangat gila hormat dan juga menjadi satu kerajaan yang sangat-sangat memalukan. Karena apa? Karena segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, tapi justru mereka melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Nah, dan kita melihat inilah yang terjadi, yaitu apa? Di mana di kota Sodom ini, di kota apa yang namanya Seir ini, itu dipergambarkan sangat mirip sekali dengan apa yang namanya Sodom dan Gomora. Ya, jadi Edom dikenal sebagai the next Sodom and Gomora, dan memang kalau kita melihat secara tempat juga tidak terlalu jauh. Tapi paling tidak kita melihat inilah yang menjadi satu gambaran. Nanti kita lihat di dalam 2 ayat, Saudara, bagaimana Edom adalah tempat yang secara moral, secara kehidupan mirip sekali dengan Sodom dan Gomora. Coba kita lihat ya. Kita coba lihat di dalam Yeremia. Oke, coba kita sama-sama cari di dalam kitab Yeremia. Saya minta Alista bisa bantu baca Yeremia 49 ayat 7 sampai 22. Agak panjang ya. Yeremia 49 kok. Ya.
Ayat berapa tadi kok? 7 sampai 22. Oke, bentar Kang. Yeremia 49 ayat 7 mengenai Edom. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah aku dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan, setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka, teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Ya, thank you. Saudara, di dalam pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana Edom adalah satu bangsa yang Tuhan nyatakan sebagai bangsa yang akan menerima murka Tuhan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya murka Tuhan sudah menjadi satu berita yang clear bagi Edom. Jadi Tuhan sangat menyatakan murka kepada bangsa ini. Bahkan dikatakan di ayat 17, Edom akan menjadi ketandusan, dan ayat 18, seperti waktu ditunggang balikan Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Jadi Edom sudah dinyatakan oleh Tuhan sebagai the next Sodom, the next Gomora yang Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena begitu jahatnya, karena begitu bejatnya, dan juga begitu angkuhnya akan bangsa ini. Ya, maka ini menjadi satu hal kita melihat sebenarnya dari kitab-kitab Perjanjian Lama, Edom adalah satu bangsa yang Tuhan murkai. Dan mungkin kita bertanya, kalau Tuhan murkai, bukankah dia adalah keturunan dari Abraham? Kalau Tuhan murkai, bukankah dia adalah keturunan dari Ishak? Dan kenapa Tuhan harus murka kepada siapa yang namanya Esau? Kenapa Tuhan harus murka kepada Edom? Ya. Tapi sebelumnya saya ajak saudara lihat satu ayat lagi, yaitu kita coba lihat Yesaya 34. Coba minta Andi bisa bacakan. Yesaya
34 ayat 9 sampai 15. Yesaya 34 ayat 9. Ya. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung udan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur baur dan kosong tempat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemuka akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang memaklumkan sebagai raja, dan semua pimpinannya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapatkan tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telur menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Oke. Nah, Saudara, di sini paling tidak saya mau ngajak sekalian kita melihat bagaimana sungai-sungai Edom berubah menjadi ter, tanahnya jadi belerang, negerinya jadi ter yang menyala-nyala. Siang malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negara itu menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada yang melintasinya untuk seterusnya. Ini juga menggambarkan betapa Edom itu Tuhan murkai. Bahkan kita lihat bagaimana tidak padam-padam, dia belerang akan menggelora, kita melihat api terus akan menyala-nyala. Ini menggambarkan bagaimana Edom itu adalah the next Sodom and Gomora, di mana Sodom dan Gomora Tuhan pernah hancurkan dengan mendatangkan api belerang dan akhirnya membakar kota tersebut, dan akhirnya Sodom dan Gomora menjadi punah. Jadi saudara, kita bisa melihat betapa murkanya Tuhan kepada Edom. Nah, pertanyaannya, why God hate Edom? Kenapa Tuhan begitu membenci Edom? Kenapa justru Edom begitu dimurkai oleh Tuhan Allah? Saudara, ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan, yaitu apa? Tuhan, atas dasar apa Engkau berkata, aku mengasihi orang ini, dan atas dasar apa Engkau berkata, aku membenci orang ini? Atas dasar apa Engkau berkata, aku mengasihi Yakub, dan atas dasar apa Engkau berkata, aku membenci Esau? Kita coba lihat di dalam kitab Maleaki. Mari kita sama-sama buka Maleaki. Coba Maleaki pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan ya. Maleaki pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 5. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Dan apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan daerah bangsanya yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Nah, Saudara, di dalam Maleaki di sini dengan jelas aku mengasihi. Tapi pertanyaannya, waktu aku mengasihi, apakah Tuhan mengasihi semua orang? Dikatakan bahwa aku mengasihi Yakub,
tetapi membenci Esau. Dan kita melihat murka Tuhan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita seringkali menyatakan kedaulatan Tuhan hanya di dalam satu sisi seringkali adalah karena Tuhan mengasihi kita, kita adalah kaum pilihannya, maka kita di dalam kedaulatannya memilih kita. Yes, itu tidak salah, saudara. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana Tuhan murka. Dan di dalam murkanya Tuhan, itu adalah tidak lepas dari apa yang namanya kedaulatan Allah. Kenapa Tuhan membenci Esau? Kenapa Tuhan membenci Edom? Bahkan sampai Edom dihancurkan. Dan bahkan Edom pada saat mereka mau membangun kehancuran dari bangsa mereka pun Tuhan berkata bahwa apa? Kau boleh membangun, tapi aku akan merobohkan kamu lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan begitu untuk memurkai bangsa tersebut sampai begitu parahnya? Saudara, kalau kita melihat ada beberapa poin, kenapa Tuhan membenci Esau? Kenapa Tuhan membenci Edom? Oke, pertama, saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi hal yang Tuhan sangat benci. Yang pertama adalah karena ayat 5, saudara. Jika malam-malam pencuri dan perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika memetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Saudara, hal yang pertama yaitu apa? Yaitu mereka, Edom, mereka justru adalah bangsa yang dimurkai oleh Tuhan. Karena meskipun Edom adalah kakak dari orang Israel, tapi justru kita melihat dia melakukan akan satu hal, merampok saudaranya sendiri. Jadi kita melihat Edom merampok akan adiknya sendiri, yaitu adalah Yakub. Kita melihat di sini dua bangsa kakak beradik ini justru kita melihat yang adalah bangsa Esau, justrulah yang kita melihat melakukan perampokan sehingga menghancurkan akan Israel dan akhirnya bukan sekedar merampok saja, mencuri dan bahkan tidak meninggalkan sisa. Coba bayangkan. Ini adalah bangsa Edom dengan dendam kesumatnya. Akhirnya dia menghancurkan bangsa Israel dengan cara bagaimana? Dengan cara merampok. Saudara bayangin kalau saudara kakak beradik, lalu akhirnya kakak kita merampok kita. Kira-kira apa yang bisa kita bayangkan? Maka kita pasti akan menjadi orang yang sangat dendam kesumat juga. Kenapa? Karena kita satu saudara, tapi dengan satu saudara, justru kakak saya melakukan akan revolusi dan bahkan bersukacita di atas setiap perampokan, di atas setiap pencurian, bahkan di atas setiap hal yang tidak tersisakan kepada kita. Saudara, maka ini menjadi sesuatu yang personal luar biasa. Karena apa, saudara? Karena di saat kita punya keluarga, misalnya saya punya dua kakak, satu kakak perempuan, satu kakak laki-laki. Nah, waktu kita punya kakak, lalu di saat kakak kita justru yang bersukacita di atas apa yang tidak menyenangkan pada kita maupun kerugian yang kita alami dan bahkan penderitaan yang kita alami, bukankah itu adalah satu hal yang sangat-sangat secara personally itulah sesuatu yang sangat menyakitkan dan itu yang sangat membuat kita merasa bahwa apa? Tidak seharusnya ini terjadi, tapi semua toh terjadi. Kenapa? Karena bangsa Edom mewakili leluhur Esau untuk menghancurkan Israel dengan cara merampok harta dan mengambil harta, mencuri harta, tidak menyisakan harta. Jadi harta menjadi utama bagi Edom. Maka dia menjadi bangsa yang sangat arogan, bangsa yang sangat jahat, karena mereka lebih cinta harta daripada cinta adiknya sendiri. Nah, saudara, ini satu pelajaran. Yaitu apa?
Jangan-jangan yang paling menyakitkan kita adalah orang kita sendiri. Yang paling menyakitkan kita adalah orang yang sedarah daging dengan kita sendiri. Dan yang sangat menyakitkan kita itu mungkin adalah sama-sama orang beriman, tapi justru orang yang sama-sama beriman pada Tuhan, mungkin sama-sama ke gereja, dan sama-sama untuk percaya pada Tuhan. Tapi akhirnya kita melihat juga bagaimana ada di dalam satu darah daging yang lebih peduli dengan harta daripada peduli dengan relasi brotherhood antara leluhur Esau dengan leluhur dari Yakub. Jadi kita melihat Edom lebih pandang harta lebih daripada relasi kakak beradik dari Esau dan Yakub. Lalu kita coba lihat yang kedua. Kenapa Tuhan membenci Esau? Tuhan membenci Edom. Kedua adalah ayat 7, Saudara. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdaya, dikalahkan oleh sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Saudara, hal yang terjadi yaitu apa? Secara politik, saudara. Secara politik kita melihat bagaimana bangsa Edom ini bangsa yang luar biasa ngawur. Kenapa? Karena dia adalah satu bangsa yang lebih memilih untuk apa? Lebih memilih untuk berkompromi dengan bangsa yang melawan Israel dan menghancurkan Israel secara bersama-sama. Menghancurkan Yehuda lebih tepatnya secara bersama-sama. Dan akhirnya kita melihat menghancurkan Yerusalem bersama-sama. Nah, coba lihat, saudara. Satu darah daging, tetapi justru yang satu darah daging itu melakukan hal yang kita lihat ini adalah satu hal kompromi yang luar biasa, sehingga memasang jerat terhadap adik sendiri, memasang jerat kepada keturunan adiknya sendiri, dan di situ melakukan kejahatan dengan memperdaya, mengalahkan, dan melakukan dengan para teman-teman sekutunya untuk menghancurkan Israel. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat jahat luar biasa yang dilakukan khususnya oleh siapa? Dilakukan oleh Edom. Kenapa? Karena secara politik kita melihat hanya supaya membalas dendam kepada bangsa Israel, maka dia memakai cara bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir, lalu bersekutu dengan bangsa-bangsa yang melawan Israel, dan akhirnya Edom bersama-sama dengan bangsa-bangsa kafir itu menghancurkan Yerusalem dan meruntuhkan Yerusalem, bahkan merampok habis-habisan Yerusalem dan menghina Yerusalem. Jadi pertama, Edom menghancurkan secara harta. Kedua, menghancurkan dengan cara politik. Ya. Lalu ketiga, ayat 8. Dikatakan apa? Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijak dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Nah, saudara, yang ketiga yaitu apa? Kita melihat bagaimana Edom itu punya kesombongan luar biasa. Kenapa? Mereka tidak butuh Tuhan. Jadi mereka tidak butuh Tuhan, maka mereka butuh siapa, saudara? Maka kekuatan dari Edom itu bukan kepercayaannya kepada Tuhan lagi. Jadi Esau yang sebenarnya adalah anak dari Ishak dan juga Yakub adalah anak dari Ishak. Mereka semua diberikan akan pengertian teologi perjanjian lama, yaitu adalah teologi Abraham. Tetapi justru kita melihat akhirnya di dalam singkat ceritanya, akhirnya pada saat mereka berpisah, maka Yakub melarikan diri dan Esau mengejar Yakub, dan kita melihat Esau akhirnya menjadi satu peradaban yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan yang benar. Maka pada saat kita melihat kalau gitu, siapakah yang menjadi Tuhannya bagi orang-orang Edom? Maka saudara, orang-orang Edom percaya kepada siapa? Orang-orang Edom percaya kepada orang-orang bijaksana yang dinamakan Teman. Ya, jadi kalau sudah melihat ayat 8-9, bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai Teman. Teman itu adalah satu kelompok orang-orang bijaksana. Jadi Edom itu punya beberapa tokoh-tokoh
bijaksana, cendekiawan, dan juga orang-orang yang bisa membaca segala sesuatu bijaksana, itu mereka namakan adalah Teman. Jadi Teman ini adalah orang-orang bijaksananya orang Edom. Nah, itu adalah pegangan mereka, dan mereka mempercayai bahwa bijaksana dari kaum Teman ini jauh lebih penting daripada bijaksananya Tuhan. Jadi kita melihat disinilah Esau memulai sebuah teologi tanpa Tuhan. Disinilah Esau memulai akan agama tanpa Tuhan. Dan akhirnya kita melihat, disinilah kita melihat Esau memulai satu bangsa yang bersandarkan kepada pemikiran manusia, kepada satu mistik manusia, dan mendasarkan atas perdukunan manusia. Dan akhirnya kita melihat Teman adalah orang-orang berbijaksana, dan maka bijaksana manusia menjadi utama bagi orang-orang Edom. Jadi kita melihat bijaksananya sudah tidak kembali lagi bijaksana Tuhan, tapi bijaksananya adalah mengikuti bijaksana dari orang manusia. Dan kesembilan, di ayat 9 juga dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa pahlawanmu akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Edom juga punya militer yang luar biasa. Dan militer dari Edom membangun relasi dengan bangsa-bangsa kafir yang lain. Maka secara militer kita melihat dia pun adalah orang-orang yang juga sangat-sangat tidak menganggap bahwa orang Israel adalah kawan atau adalah saudara. Tapi secara militer pun kita melihat bagaimana bangsa Israel berusaha untuk dihancurkan oleh Edom. Nah, saudara, di dalam keadaan seperti itu, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan murkanya. Nah, kita mungkin hari ini tidak akan menyelesaikan pembahasan hari ini, tapi paling enggak saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana Edom sudah memulai segala sesuatu bukan dari apa yang menjadi cara pandang Tuhan yang benar. Nenek moyangnya yaitu Esau tidak memulai segala sesuatu dalam cara pandangnya dengan cara pandang yang benar. Maka itulah kenapa cara pandang yang benar menentukan apakah Tuhan memurkai kita atau Tuhan memberkati kita. Kita melihat dimulai dari Esau menjual hak kesulungan hanya demi satu mangkok kacang merah. Itu sudah cara pandang yang totally wrong. Blessing dijual demi sebuah materi. Tuhan dijual demi sebuah keduniawian. Saudara, Esau seakan-akan tidak membutuhkan God's blessing. Dia hanya membutuhkan apa yang bisa mengisi perutnya. Nah, saudara, ini menjadi pertanyaan secara personal kepada kita, yaitu apa? Saudara, engkau bisa berkata bahwa saya adalah anak Tuhan. Saudara bisa berkata saya adalah orang Kristen. Saudara bisa berkata bahwa kami adalah kaum pilihan Tuhan, karena kami adalah keturunan dari orang-orang percaya. Tetapi saudara, waktu kita melihat Esau yang adalah anak dari Ishak, tapi dia tidak membutuhkan God's blessing, tapi lebih membutuhkan apa yang mengisi perutnya, maka saudara, ini seharusnya menjadi satu cermin bagi kita, yaitu apa? Mungkinkah kita juga adalah orang Kristen yang hari ini mungkin tidak peduli dengan God's blessing, kita nggak terlalu peduli dengan pengajaran, kita nggak terlalu peduli dengan doktrin, kita nggak terlalu peduli kalau Tuhan memberkati atau tidak memberkati. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya hidup, yang penting saya kaya, yang penting saya tidak berkekurangan. Saudara, disinilah kita melihat satu semangat di mana apa? Esau memulai satu kehidupan agama yang sudah tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Tapi Esau memulai satu sekte agama yang tidak memerlukan Tuhan, tapi memerlukan ahli bijaksana manusia. Dan akhirnya dipikirkan apa? Bukan God's blessing lagi, tapi yang dipikirkan adalah apa yang bisa mengisi perut saya, apa yang bisa mengisi hidup saya. Saudara, saya pernah ketemu satu anak, dibilang, kenapa kamu nggak ke gereja? Dia mengatakan,
Daripada saya ke gereja, lebih baik saya bekerja. Saya kalau ke gereja, saya keluar uang untuk persembahan. Tapi kalau saya bekerja, saya dapat uang. Maka saya lebih pilih untuk bekerja. Kenapa? Dengan saya bekerja di hari Minggu, saya dapat uang lebih. Saudara, padahal mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa uang jauh lebih penting. Uang lebih penting, pekerjaan lebih penting. Dan maka itu menjadi satu hal kalau kita melihat orang-orang yang sudah menghidupi hal kayak begitu. Itu sudah mencicipi apa yang menjadi kehidupan Esau, di mana dia lebih memilih kacang merah daripada memilih apa yang namanya hak kesulungan. Dan saudara, cara pandang yang salah, yang kalau sudah dimulai, maka kelanjutannya pasti adalah salah. Dan saudara, akhirnya kita melihat kesalahan dari siapa yang namanya Esau, karena dia memiliki kesombongan, dia menganggap dirinya layak untuk menjadi orang yang diberkati, tetapi justru mereka ingin berkat, tapi dia di satu sisi yang lain menganggap remeh berkat tersebut. Dan dari perspektif cara yang salah ini, akhirnya menentukan apa yang menjadi langkah berikutnya. Nah sekarang langkah berikutnya apa, saudara? Langkah berikutnya adalah Esau mengambil istri bukan dari orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi itu mengambil istri itu tidak boleh dari bangsa kafir. Tetapi justru kita melihat Esau, dia mengambil istri dari suku Het atau dari suku Kanaan dan mengambil dari suku Hewi, di mana suku Hewi itu adalah suku Ismail. Suku Ismail adalah suku dari mana? Dari pernikahan antara Abraham dengan, bukan pernikahan, tapi hubungan seksual antara Abraham dengan Hagar, akhirnya muncullah Ismail, dan Ismail inilah yang menjadi akan istri. Dan dari keturunan suku Hewi inilah, dari keturunan Ismail inilah, kita melihat Esau menikahi seorang dari suku Hewi. Coba lihat di dalam Kejadian 36. Coba ya. Kejadian 36. Coba Sunjoyo mungkin bisa bantu bacain Kejadian 36 ayat 2 dan 3. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada anak Elon orang Het, dan Oholibama anak Ana anak Sibeon orang Hewi, dan Basmat anak Ismail adik Nebayot. Oke. Di situ kita bisa lihat bagaimana keturunan Esau dimulai dari apa? Dimulai dari perempuan-perempuan Kanaan yang menjadi istrinya. Saudara perhatiin. Perempuan Kanaan menjadi istri. Jadi Esau yang mengambil istri. Dan di sini pada saat Esau mengambil istri, dia sudah tahu bahwa tidak boleh mengambil istri yang tidak seiman. Dia sudah tahu bahwa tidak boleh mengambil istri yang tidak memiliki akan kepercayaan kepada Tuhan. Harus dalam satu bangsa, harus dalam satu kepercayaan, harus dalam satu iman. Tapi Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yaitu apa? Ada anak Elon orang Het, Oholibama, anak-anak Sibeon orang Hewi. Hewi di sini adalah Ismail. Yang tadi Ada itu adalah dari Kanaan. Ya. Dan Basmat anak Ismail adik Hebayot. Nah, saudara, ini menjadi satu hal, yaitu cara pandang yang salah tentang hak kesulungan. Akhirnya kita melihat merusak cara pandang yang lain, yaitu di dalam cara Esau mencari pasangan hidup. Yang sudah seharusnya clear bahwa mencari pasangan hidup haruslah adalah seiman. Tetapi justru yang dilakukan adalah dia mengambil yang bukan seiman. Nah, saudara, lalu akhirnya kita baca lagi. Berikutnya apa?
Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, dan Yaelam dan Korah, itulah anak-anak Esau yang lahir di tanah Kanaan. Nah, saudara, akhirnya kita melihat keturunan dari siapa yang namanya Esau, muncullah bernama Elifas. Di mana Elifas itu artinya adalah Allah itu kekuatanku. Nah, inilah yang nama Elifas di sini dikenal sebagai kata Teman. Coba lihat Ayub pasal 4 ayat 1. Coba Ayub pasal 4 ayat 1. Coba saya minta untuk Andi bisa bantu bacain. Ayub 4 ayat 1. Ayub 4 ayat 1. Ayub 4 ayat 1 ya, Pak? Ya. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Karena ya. Ayub berapa tadi? 4 ayat 1. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Nah ya. Nah, Elifas di sini adalah anak sulung dari Esau dan dikatakan Teman. Nah, Teman ini siapa? Teman ini adalah orang bijaksananya dari Edom. Jadi kita bisa melihat temannya Ayub adalah Elifas. Nah, temannya Ayub berarti bukan orang percaya, tapi berarti temannya dari Ayub, Elifas, Bildad, Sofar. Di situ Elifas adalah keturunan Edom. Dan dia bukan keturunan Edom sembarangan, dia adalah ahli bijaksananya dari Edomit. Nah, kalau kita mau belajar lagi, teologinya Elifas waktu di dalam kitab Ayub menggambarkan apa? Kalau saya catat ya, teologinya Elifas itu adalah orang yang sungguh-sungguh benar itu tidak mungkin ditinggalkan sama sekali sama Tuhan. Jadi, kalau anak Tuhan itu mengalami masalah atau mengalami satu musibah, maka itu pasti adalah hukuman Tuhan kepada mereka yang mungkin menyembunyikan dosa. Jadi, kalau mau mengakhiri hukuman itu adalah apa? Akuilah semua dosamu. Itulah yang dikatakan Elifas kepada Ayub. Waktu Ayub tanya, saya salah apa? Maka Elifas mengatakan bahwa kamu pasti menyimpan dosa sehingga Tuhan menghukum kamu. Maka akuilah semua dosamu. Itu teologinya Elifas. Nah, surat teologi Elifas bukan teologi dari kitab suci. Teologi Elifas bukan teologi yang mendasarkan dari apa yang namanya kehendak Tuhan. Itu adalah teologinya dia sendiri. Ini adalah filsafatnya dia sendiri. Nah, berarti melihat orang Edom itu punya filsafat sangat logis. Dan orang Edom punya filsafat sangat-sangat bisa dimengerti dengan cepat. Dan mungkin kita bisa setuju kalau orang mengalami sakit, makanya kita melihat banyak orang-orang karismatik juga sebenarnya melanjutkan pemikiran Elifas, itu apa? Kalau kamu sakit tapi nggak disembuhkan, itu karena kamu kurang iman. Itu orang-orang karismatik kan sebagian ya, bukan semua. Tapi sebagian orang karismatik punya konsep seperti itu. Bahwa kalau kamu sakit dan disembuhkan, berarti kamu kurang iman. Maka itu adalah ajaran yang kelihatannya Christian, very Christian, tetapi justru itu adalah Elifas punya teologi. Yang bukan berdasarkan kitab suci. Ya. Sampai akhirnya konsep tersebut, teologi Elifas ini akhirnya dikoreksi oleh Tuhan. Nanti sudah bisa lihat di kitab Ayub. Di mana di dalam kitab Ayub, berfirmanlah Allah kepada Elifas, yaitu apa? Murkaku menyala terhadap kamu dan teman-temanmu. Karena kamu berkata tidak benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, sudah coba bayangkan. Elifas, teman dari Ayub. Tetapi waktu dia memberikan teologinya, menyampaikan teologinya ngawur luar biasa, dan akhirnya Tuhan berfirman dan mengatakan, murkaku menyala.
Jadi murkaku menyala kepada Edom itu bukan karena Tuhan jahat. Tuhan kenapa membenci Esau itu bukan karena Tuhan jahat. Tapi Tuhan membenci Esau karena murkanya yang menyala-nyala karena hal yang tidak benar ada pada hati Esau dan hal yang nggak benar ada di dalam hati Edom, dan juga termasuk Elifas yang adalah anaknya dari Esau juga punya hal yang tidak benar dalam hatinya. Maka itulah dikatakan murkaku menyala terhadap kamu dan teman-temanmu karena yang kamu katakan tidak benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Saudara, maka kalau kita melihat hari ini saya mau coba tutup dengan satu statement, yaitu apa? Kenapa Tuhan di dalam kedaulatannya mengatakan aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau? Saudara, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang memegang segala definisi yang benar atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang penuh harap, segala sesuatu yang berpengharapan, itu hanya ada di dalam kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dan di dalam penetapan Tuhan tidak pernah salah. Di dalam kedaulatan Tuhan tidak pernah salah, karena dalam penetapan dan kedaulatan Tuhan, Tuhan yang menyatakan apa yang benar. Maka di saat manusia, meskipun dilahirkan dalam keturunan bangsa pilihan Tuhan, tapi waktu mereka berteologi di dalam cara pandang yang sudah tidak kembali kepada pusat yang benar di dalam Tuhan, maka teologinya akan menghancurkan hidupnya. Teologinya akan menghancurkan seluruh cara pandangnya, teologinya akan menghancurkan seluruh attitude-nya, dan teologinya menghancurkan seluruh kesaksiannya. Elifas orang bijaksana, tetapi di dalam teologinya yang tidak benar itu, Tuhan berkata, murkaku menyala karena yang kau katakan tidak benar tentang aku, seperti hamba-Ku Ayub. Jadi saudara, hari ini kenapa kita mau bicara tentang Obadja? Karena Obadja justru adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk membukakan kepada kita. Tuhan sungguh murka kepada yang dimurkainya. Jangan main-main atas murka Tuhan. Seperti bangsa Edom yang dibenci oleh Tuhan, maka Tuhan tidak menyatakan sesuatu yang Tuhan nyatakan itu adalah sesuatu yang main-main. Tuhan murka terhadap yang tidak benar, dan setiap mereka yang terus meneruskan ketidakbenaran itu, murka akan terus menyala-nyala bagi dia. Itu pertama. Di dalam kedaulatannya Tuhan murka, dan di dalam kedaulatannya murka Tuhan tetap akan terus-menerus pada orang yang melawan Tuhan. Tetapi yang kedua yang saya mau concern yaitu apa? Ingat tadi saya mulai dengan apa, Saudara? Saya mulai tadi dengan apa? Obadja bukan orang Israel. Obadja adalah orang Edom. Obadja bukan orang dari kaum pilihan Tuhan yang namanya Israel. Obadja berasal dari satu bangsa yang dimurkai oleh Allah. Tapi coba lihat. Obadja orang Edom adalah bangsa yang dimurkai oleh Allah. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai Obadja? Berarti, saudara, Tuhan membenci Esau, Tuhan membenci Edom, tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada Edom. Maka Obadja adalah salah satu orang Edom yang dimana Tuhan memanggil dia menjadi hambanya, menjadi nabinya, dan menjadi alat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa? Are you Edomite? Apakah kita mungkin adalah orang-orang Edom? Kita mungkin adalah orang-orang yang mungkin percaya sama Tuhan, tapi teologi kita ngawur. Teologi kita ngaco. Teologi kita tidak bertanggung jawab. Dan waktu kita sadar, teologi kita nggak bertanggung jawab. Apakah berarti Tuhan tidak mungkin menyelamatkan kita? Saya akan berkata, kalau Tuhan bisa memakai seorang Edom yang namanya Obadja, memberikan kepada dia satu
kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan bisa memakai Tuhan bisa memakai orang Edom yang namanya Obadja ini, dan bisa mengubah dia menjadi nabinya, dan bisa memakai dia di dalam rencananya, berarti Tuhan juga bisa pakai kita. Mungkin hari ini teologi kita ngawur, dan akhirnya kita dikoreksi. Mungkin kita hari ini ikut Kristen, tetapi kekristenan kita masih sangat egois. Tapi akhirnya kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan apakah akan bisa memakai saya, bisa menerima saya, bahkan menyelamatkan saya? Jawabannya adalah yes. Obadja diselamatkan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan? Jadi saudara, God can save us meskipun kita adalah orang-orang Edomi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar atas murka Allah atas hidup saudara dan saya? Saudara, saya akan tutup dengan satu hal, yaitu apa? Saya mungkin pernah sharing ya untuk kalian, di mana saya pelayanan di Guangzhou, saya pernah ketemu satu anak, saudara. Ketemu satu anak di mana dia itu sombongnya luar biasa, sampai akhirnya dia mengatakan bahwa apa? Bahwa saya nggak butuh agama. Tapi akhirnya dia terbawa untuk apa? Terbawa untuk oke lah, ya sudahlah, saya coba mau membandingkan agama. Saya belum pilih agama apa, tapi saya akan coba cari. Maka dia belajar Islam, dia belajar Kristen, dia belajar Sintoisme, dia belajar Konghucu, dia pelajari semuanya. Tapi waktu dia pelajari semuanya itu dia katakan tidak ada damai. Sampai dia baca Alkitab, akhirnya dia mengatakan ada satu damai sejahtera di dalam kitab suci. Tapi saudara, sesuatu terjadi, yaitu pada saat mamanya sakit keras. Dan waktu mamanya sakit keras, akhirnya dia datang ke satu gereja dan dia minta tolong kepada pendeta tersebut. Dan akhirnya pendetanya mengatakan satu hal, kalau kamu punya iman sama Tuhan, kalau kamu beriman kepada Tuhan, bawalah mamamu datang ke sini. Saya akan doakan. Dan dia akan sembuh. Lalu akhirnya dia pergi ke rumah sakit, dia bawa mamanya, dan akhirnya dia pertemukan dengan pendeta itu, dan singkat ceritanya didoakan oleh pendeta itu. Dan akhirnya yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi yaitu mamanya meninggal di depan pendeta itu. Dan waktu meninggal, anak ini langsung marah. Dan dia marah luar biasa sampai akhirnya dia berkata apa? Dia berkata, mulai hari ini, saya tidak akan percaya pada Yesus. Tidak akan percaya kepada Tuhan. Maka kalau Yesus ada di depan mataku hari ini, aku akan tampar Yesus. Aku akan ambil jantungnya Yesus. Aku akan buang Yesus. Saya waktu dengar kisah itu, saya kaget luar biasa. Saya bilang, gila lu. Yesus lu mau tampar. Yesus lu mau ambil jantungnya. Yesus lu mau buang dia. Siapa kamu? Dan dia akhirnya mengatakan bahwa saya tidak bisa terima karena kurang iman, maka akhirnya mama saya tidak bisa diselamatkan. Sampai satu kali dia datang ke gereja kita, dan akhirnya waktu dengar khotbah, di mana saya waktu itu khotbahnya adalah tentang anak hilang. Dan saya mengatakan, hei kamu yang hari ini terhilang, Tuhan berkata, masih ada kesempatan untuk apa? Pulang. Tuhan mau menerima engkau. Maka siapa nih? Hari ini siapa berkata, aku mau kembali. Maka hari ini pulang. Dan waktu dia dengar kata pulang, dia tergerak hati untuk apa? Untuk bertanya, apakah aku harus pulang? Aku harus pulang kepada Tuhan. Aku harus pulang kepada Kristus. Dan waktu singkat cerita, akhirnya dia mengatakan, saya merasa berdosa kok Daniel. Saya merasa tidak mampu untuk bisa pulang. Karena saya sudah kurang ajar sama Tuhan. Saya sudah kurang ajar karena saya sudah berkata, kalau Tuhan di depan saya akan tampar dia, ambil jantungnya, dan buang dia. Saya tidak mungkin diterima oleh Tuhan lagi, karena saya sudah mendukakan Roh Kudus. Alkitab mengatakan mendukakan Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Saudara, waktu itu saya sampai merasakan, waduh ini anak sudah kurang ajar, lalu mau minta ampun. Pertanyaannya, apakah Tuhan pasti mau terima dia? Apalagi dia mengatakan bahwa mendukakan Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Saya waktu itu hampir terjebak dengan teologinya dia.
Yaitu apa? Iya ya, kamu nggak diampuni. Kamu sudah mendoakan Roh Kudus. Kamu pasti nggak diampuni. Maka apa? Ya sudah, go to hell. Gitu ya. Atau saya justru harus berkata apa? Kalau kamu hari ini bisa bertobat, kamu hari ini bisa sadar bahwa kamu telah mendoakan Roh Kudus. Saya ingin tanya, siapa yang menyadarkan kamu? Kamu sendiri atau yang menyadarkan kamu adalah Roh Kudus sendiri? Kalau yang menyadarkan kamu adalah Roh Kudus sendiri, maka Roh Kudus masih membuka ruang bagimu untuk bertobat. Dan akhirnya anak itu nangis. Dan akhirnya saya tahu satu hal. Orang yang tidak layak menerima keselamatan, tapi diizinkan menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah pengharapan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dia sadar aku sudah murtad. Dia sadar aku sudah berkata, kalau Yesus sudah depan mataku, ku tampar, ku ambil jantung, ku buang dia. Dia sudah kurang ajar melawan Tuhan. Dan bahkan dia tidak bisa lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu dia mengatakan, aku nggak mungkin diampuni sama Tuhan. Tapi waktu saya mengatakan, justru Roh Kudus membuka hatimu, berarti Tuhan masih mau mengampuni kamu. Pertanyaannya, engkau mau diampuni oleh Tuhan atau tidak? Saudara, saya pada waktu itu melihat pengharapan di dalam Kristus adalah sungguh-sungguh indah di dalam diri orang-orang yang sungguh-sungguh sadar, aku orang berdosa, aku butuh Kristus, dan aku butuh keselamatan, dan hanya Engkau yang dapat memberikannya. Do you forgive me, O Lord? Saudara, kisah itu tidak pernah lupa dari saya, karena kisah itulah yang membukakan kepada saya bahwa pengharapan Tuhan memang berada di dalam murkanya, tapi pengharapan Tuhan sungguh-sungguh terjadi untuk membawa orang yang dimurkai pulang dan menerima keselamatan. Kiranya kita bisa belajar dari hal ini. Kalau saudara punya teman-teman yang betul-betul mungkin sangat murtad sama Tuhan, atau diri kita yang sangat murtad sama Tuhan, jangan lupa doakan orang-orang itu. Kenapa? Karena dengan saudara berdoa untuk orang-orang itu, adalah satu hal di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan memberikan anugerah bagi dia, maka dia pun akan dapat menikmati pengharapan yang sungguh-sungguh indah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya melalui apa yang kita baca, yang kita pelajari, dan kita melihat dari kisah yang kita lihat, ini dapat memberikan satu hati yang penuh syukur kalau kita diampuni, kita diberikan pengharapan oleh Tuhan, kita masih dikasihi oleh Tuhan. Baik, saudara, mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas renungan yang kami terima. Dan kami tahu kami jauh dari sempurna. Kami tahu kehidupan kami seringkali membawa murka Tuhan. Tapi kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan supaya kami dapat lebih lagi, dapat memahami Engkau lebih dalam lagi. Di dalam murka-Mu kami masih melihat pengharapan. Di dalam kedaulatan-Mu kami melihat pengharapan. Di dalam setiap kehendak-Mu kami melihat pengharapan. Dan mohon Tuhan, tunjukkanlah kepada kami, agar kami dapat tahu bahwa Engkau yang penuh kasih, Engkau yang penuh keadilan itu adalah yang memberikan pengharapan bagi kami. Tolonglah kami yang mungkin seperti orang Edom, yang kami punya teologi salah, cara pandang salah, bahkan personal issue yang salah. Tapi kalau Tuhan masih mau berbelas kasihan menerima kami, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan dengarlah kami. Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai kami seperti Obaja yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan dan dipakai Tuhan. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau memberikan pelayanan. Tuhan mau memakai dia. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami. Supaya kami dapat lebih lagi memahami kebenaran-Mu dengan sinkron di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, saudara sekalian, kita akan lanjut dengan kita akan menjalankan persembahan.